Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei khusus di Jawa Timur sebagai salah satu wilayah lumbung suara yang harus diperhitungkan. Jawa Timur selalu menjadi wilayah potensial para kandidat Pilpres 2024 untuk mendulang dukungan. Berdasarkan hasil survei tanggal 14 hingga 20 September, nama baca pres asal PDIP Ganjar Pranowo menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 43,9%. Peringkat kedua Prabowo Subianto 33,8% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan perolehan suara 14,4%. Yang menarik, meski Anies Baswedan telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, survei Anies belum ada pergerakan signifikan. Sementara suara untuk Prabowo nampak stagnan. Lantas, mungkinkah hasil survei yang terjadi di Jawa Timur dapat menjadi barometer untuk survei nasional? Tim TV One mengabarkan. Wih, pantas kemarin olahraganya hari Minggu di langsung ke Surabaya, Jawa Timur. Ternyata memang suaranya Ganjar Pranowo dari hasil rilis yang terbaru ini paling tinggi. Paling tinggi, 43% begitu ya, Via. Nah, ini Jawa Timur sebenarnya menjadi epicentrum juga bagi pemilu 2024 ya. Karena ada suara NU di sana. Kemudian juga ternyata ini menjadi perebutan gitu ya, Via, oleh para capres dalam Pilpres 2024. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Syahganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan, kemudian juga Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia, dan juga via Zoom Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Pagi Mas Ari, pagi Mbak Rati. Oke, saya mau ke Mas Bawono dulu deh, yang punya hajat, yang punya hasil survei yang terbaru. Ya, ini kayaknya beberapa bulan lalu suara. Assalamualaikum Bang Syahganda, Bawono, Rati. Waalaikumsalam. Siap. Mas, kembali lagi, kalau melihat hasil survei beberapa bulan lalu, nampaknya suara Prabowo dan juga Ganjar tidak begitu jauh. Namun ternyata ini sudah selisih 10% untuk di wilayah Jawa Timur. Hasil riset yang terbaru seperti apa? Ya, kalau di tingkat nasional, survei yang kami lakukan terakhir di bulan Agustus sampai September, memang kalau di tingkat nasional jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih dalam margin of error gitu ya. Masih dalam margin of error, artinya masih neck to neck gitu ya. Masih sangat ketat. Tapi memang kalau yang tadi ditampilkan itu adalah survei yang kita lakukan terbaru di 14 sampai 20 September kemarin. Jadi fresh from the oven. Masih fresh. Khusus di Jawa Timur gitu ya. Khusus Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur memang keunggulan ada di Pak Ganjar. Munculkan GPX-nya ada Pak Ganjar dengan angka yang cukup signifikan dari Pak Prabowo ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 10% gitu ya. Kalau tadi ditampilkan di simulasi 3 nama, itu Pak Ganjar kan 43,9%, Pak Prabowo di angka 33% dan Pak Anies di 14,4%. Ini nih. Ya, kan? Gitu. Jadi jaraknya memang kalau di Jawa Timur jaraknya cukup jauh, tapi 10% ini kalau kita lihat sebenarnya adalah jarak yang cukup masih kompetitif ya antara misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Tentu Pak Anies juga masih punya peluang, apalagi baru menggandeng Caimin gitu ya dengan gerbong PKB-nya yang merupakan partai kedua terbesar di Jawa Timur. Nah, pertanyaannya saya itu tuh Mas Bono, kan sudah lengkap tuh pasangan, udah ada presiden, wakil presiden, bahkan juga dari PKB dan juga tokoh atau mungkin bukan tokoh, simbol juga dari Nahdlatul Ulamanya. Kenapa Anies kok masih di posisinya belasan gitu? Ya, ini kan survei ini dilakukan setelah ada deklarasi pasangan Amin tersebut ya. Memang tidak bisa langsung terlihat sekejap dampaknya gitu ya. Dalam ini kan rentang beberapa minggu saja setelah deklarasi dilakukan dan kami melakukan survei gitu ya. Nah, salah satu penjelasannya yang kita bisa lihat, kalau kita lihat dari basis pemilih presiden berdasarkan pilihan partai, suara PKB di Jawa Timur pemilihnya masih dominan kepada Pak Prabowo. Jadi switch-nya belum terjadi gitu. Switch pemilihnya belum terjadi. Nah, ini akan kita nantikan dalam beberapa bulan ke depan, apakah switch itu akan terjadi atau justru akan tetap dominan di Pak Prabowo. Bahkan suara pemilih PKB di Jawa Timur yang ke Pak Ganjar itu unggul sedikit dibanding suara pemilih PKB yang ke Pak Anies Baswedan gitu ya. Jadi itu salah satu penjelasan yang bisa menjelaskan switch pemilih PKB itu belum terjadi di Jawa Timur. Kalau untuk Ganjar Pranowo sendiri, kalau melihat kan sebenarnya PDIP memang cukup kuat, sudah sangat kuat di Jawa Timur dari pemilihan sebelumnya juga seperti itu kan ya. Tapi kalau melihat nantinya kalau pemilihan untuk cawapres Ganjar Pranowo ini, apakah lebih baik mencari di luar Jawa Timur karena ya sudah cukup kuat, 43% begitu tanpa ada cawapres yang saat ini sudah dideklarasikan.
Iya, memang pertimbangannya bisa berbagai aspek ya, dari berbagai aspek. Tergantung misalnya dari sisi koalisinya Pak Ganjar melihat jarak 10% dengan Pak Prabowo, ini jarak yang jauh apa jarak yang masih bisa cukup dekat gitu untuk dikejar. Makanya kemudian kan beberapa pekan terakhir sempat ada wacana atau isu Ibu Hovifah sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi sebagai cawapresnya Pak Ganjar. Nah ini kalau itu nanti terjadi dalam beberapa minggu ke depan menjelang pendaftaran calon di KPU, berarti PDIP merasa Jawa Timur ini belum aman gitu ya. Sehingga perlu diperkuat dengan menggandeng Ibu Hovifah. Nah itu lagi-lagi pertimbangan dari sisi kalkulasi partai-partai koalisi. Oke, tapi mungkin setelah indikator politik rilis ini ya kepercayaan diri PDIP mungkin meningkat lah ya. Tapi saya ingin ke Bang Syahganda, Bang. Sudah deklarasi dan juga sudah memilih wakil Anies adalah sosok Nahdien juga. Representatif Jawa Timur juga. Masih belasan tadi, Bang. Komentar Anda? Ya, saya kan pertama kalau lihat surveinya itu kan apa yang mau disurvei ya. Yang mau disurvei itu kan sebenarnya apakah ada efek dari perpindahan Gus Imin dari pasangannya Prabowo yang diprediksi pasangan Prabowo menjadi pasangan resminya Anies. Dan beberapa lembaga survei itu sudah melakukan ya, 2 khusus di memotret Jawa Timur ya, Akurasi, ACRI itu, kemudian dengan PRC ya saya lihat mereka melihat ada pergerakan signifikan ya kan, termasuk SMRC ada pergerakan signifikan after ya, pasca tanggal 2 September deklarasi. Kemarin juga Indo Survei saya lihat juga ada pergerakan. Jadi kita melihat dulu tesisnya itu apakah dalam ilmu sosial ini logik itu bekerja nggak? Misalnya kita bilang bahwa basis utama di Jawa Timur itu adalah PDI dan PKB, ya perolehan suaranya 4,3 juta adalah PDI tahun pemilu lalu, 4,2 juta, beda 100.000 adalah PKB. Ini kalau pindah, kan hipotesis nih kalau kita mau penelitian mau riset hipotetik lu, ini kalau pindah dukungannya, apa ada efek nggak? Nah, maka saya percaya ada efek. Nah, positif atau negatif terhadap misalkan Mohaimin PKB pindah ke Anies, positif nggak terhadap Anies? Maksudnya ada dampak penambahan suara nggak? Ada. Menurut Anda, Bang? Nah, misalkan kita lihat yang Indo Riset dulu ya. Dia melihat pergeserannya itu Anies naik 10% dari 12 menjadi 22 di Jawa Timur. Nah, itu yang disebut logik gitu loh, logik ya. Angkanya untuk yang survei indikatornya logik nggak menurut Bang Syahganda? Ya pasti nggak logik. Loh, kenapa nggak logik? Pasti nggak logik, karena itu pasti kalau kita misalkan gini, saya misalkan pindah ke situ, maka itu kan jadi 3 di situ. Bahkan yang lebih menariknya lagi dari survei indikator ini tadi Mas Bawono mengatakan justru malah ke Prabowo, bukan malah ngikut ke Anies. Ya itu makanya saya bilang nggak logik tadi. Ya ini kan maka ilmu sosial itu harus ada logik ya. Survei itu kan salah satu metode observasi ya, kuantitatif. Tapi orang juga bisa lihat dari sisi lain ya, dari kualitatif, dari big data dan lain-lain. Orang semua tahu bahwa itu ada perpindahan ke Anies gitu loh. Ya, apalagi kalau secara nasional ketika terjadi gerakan 1 juta rakyat di Makassar mendukung Anies, ya itu mengelulukan Anies, itu udah bergeser itu makin gila. Kira-kira gitu dari Bang Syahganda memang harusnya kenaikannya berapa persen nih Bang? Di angka berapa? Kalau 14% itu nggak mungkin, nggak masuk akal gitu ya? Oh itu nggak bener lah. Kalau itu kan survei yang saya anggap sebagai survei normal itu kan semua di atas 20% Anies itu. Ya termasuk Ating Research dari Australia, dia ngasih Anies itu di 26% ya, nggak mungkin, itu udah ngarang lah kalau yang di bawah 10. Walaupun itu khusus untuk Jawa Timur ya Bang? Jawa Timur bisa jadi dulu ya, setelah, jadi misalnya gini, misalkan di Indo Survei ya, ini Indonesia 10 naik menjadi 22 misalnya gitu, ya kan 12 jadi 22. Nah gitu cara ngelihatnya, karena memang basis masanya di sana. Ya kan nggak mungkin, itu nggak mungkin, maksudnya kalau dia nggak logik itu udah nggak bisa, nggak bisa gitu loh. Walaupun di dalam survei, ya saya kan doktornya kuantitatif ya, riset kuantitatif ya. Mungkin satu-satunya ya di Indonesia ya doktor yang riset kuantitatif. Jadi saya tahu bahwa kalau dia nggak logik, ada anomali mungkin, tapi mesti ada penjelasan. Nah ini nggak ada penjelasan, nggak bisa, nggak bisa. Jadi bisa penjelasan misalnya gini. Sebetulnya tadi udah jelasin tadi. Nggak lengkap, nggak bisa. Itu belum terasa ilmunya. Mungkin, Bang. Makanya kan ada 5 survei, termasuk beliau kan. Ada dia, ada Indo Research, ya, kemudian ada PRC, ada ACRI, ada ini kan SMRC, ada 5. Ya 4 itu melihat ada efek, 4 itu melihat ada efek, 1 melihat tidak ada efek karena menurut dia belum terasa. Kalau ini semua melihat
Yang satu SMRC langsung mengatakan Anies turun, Ya. ya 4% secara nasional. Oke. Kemudian ACRI Anies turun di Prabowo naik 6% di Jawa Timur. Ya, ya. Yang duanya itu sebaliknya. Oke. Ya, itu Baik. maksudnya ada logiknya harus kena gitu loh. Oke Bang, nih Bang Andre juga kita minta tanggapannya juga ya Bang ya. Usai jeda pada berikut, kami akan langsung ke Anda Bang Andre. Tetaplah bersama kami.